Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mekanisme peredaran darah pada manusia yang beranggotakan Ainur Rahman, Cetipa Azahra, Gita Imelda, Nurhaini, dan Nur Hidayat. Mekanisme peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah pulmonalis itu disebut juga peredaran darah kecil atau pendek karena dimulai dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem mekanismenya yaitu dimulai dari ventrikel kiri, lalu darah dibawa, kemudian ventrikel itu berkontraksi, lalu darah itu melewati katup triskupidalis, kemudian katup triskupidalis tersebut tertutup, kemudian darah itu masuk ke paru-paru. Setelah melewati paru-paru, darah itu melepaskan oksigen, lalu darah itu mengambil oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen tersebut dibawa ke vena pulmonalis. Kemudian, darah tersebut masuk ke atrium kiri. Setelah proses tersebut, ventrikel berrelaksasi. Kemudian, darah menuju ke ventrikel kiri. Itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya yaitu sebagai berikut. Ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspidalisnya tertutup, kemudian darahnya masuk melewati katup semilunar aorta, lalu katup tersebut terbuka, kemudian darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Kemudian darah yang kaya oksigen tersebut setelah masuk ke aorta dibawa ke arteri, lalu kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Setelah itu darah melepaskan oksigennya dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh atau jaringan. Setelah itu darah yang kaya oksigen tersebut dibawa ke vena cava menuju ke atrium kanan. Lalu setelah proses tersebut, ventrikel itu berrelaksasi. Kemudian darah masuk ke ventrikel kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan sama-sama. Ini adalah gambar dari diagram sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang perlu kita pahami, ini adalah paru-paru, lalu ventrikel kanan, lalu ini adalah tubuh. Di sini adalah seluruh tubuh, kemudian ini atrium kiri, lalu atrium kanan. Kemudian ini vena pulmonalis. Nah, jadi ini juga ada vena cava superior, vena cava inferior. Nah, ini aorta. Nah, ini adalah bagian-bagian ataupun bagaimana diagram sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada manusia. Mekanisme peredaran darah manusia yang pertama itu sirkulasi portal. Dalam sirkulasi portal, darah dari lambung, usus, pankreas, dan limpa menuju vena porta hepatika, lalu hati, terus lalu menuju kapiler, lalu menuju vena hepatika, lalu menuju vena cava inferior, yang terakhir menuju jantung kembali. Yang kedua itu ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini adalah peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Yang ketiga ada peredaran darah pada janin atau fetus. Janin mendapatkan oksigen dari nutrisi melalui plasenta, yaitu jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah untuk pertukaran zat. Di dalam tali pusar terdapat vena umbilikal atau daerah
atau darah dari plasenta ke janin dan arteri umbilikal. Pengukuran tekanan darah arteri yaitu sistol dan diastol. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Nah, ada dua pengukuran tekanan darah arteri, biasa disebut sebagai sistol dan diastol. Nah, kalau dia tekanan sistol itu adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Kemudian, kalau dia tekanan diastol itu adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Jadi, tekanan darah normal itu adalah sistolnya itu 120 dan diastolnya itu adalah 80. Jadi, sekali lagi, kalau dia di sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi, yaitu adalah 120 mm Hg. Kemudian, kalau dia diastol, angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi, yaitu 80 mm Hg. Nah, itu dia perbedaan dari sistol dan diastol. Denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah. Arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Jadi, pengukuran kecepatan dari denyut nadi ini dapat dilakukan pada beberapa titik denyut nadi, antara lain denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, denyut arteri korotis pada leher, denyut pada lengan atas, denyut pada belakang lutut, denyut pada kaki. Jadi banyak denyut nadi yang bisa kita rasakan ataupun frekuensinya bisa kita hitung. Pemeriksaan denyut nadi ini dapat dilakukan dengan bantuan stetoskop supaya kita bisa mengetahui bagaimana denyut nadi dalam waktu menit ataupun per detik. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi yaitu usia, jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas, stres dan emosi, suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan itu bisa mempengaruhi denyut nadi frekuensinya ataupun jumlah dari frekuensi denyut nadi.